Alhamdulillah alladzi amarona bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selamanya memerintahkan kepada kita sekalian untuk kita tetap takwa, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita mengikuti hawa nafsu. Dan dengan itu saya bersaksi berdasarkan ilmu bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan sebagai rasulnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di minggu terakhir di bulan Ramadan ini setelah kita melalui proses pelaksanaan ibadah saum dari awal sampai sekarang sudah minggu akhir di bulan Ramadan ini. Tentu saja tidak lepas bahwa di bulan Ramadan tiap kita melaksanakan ibadah saum, maka di sana ada perintahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa faradha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, bahwa Rasul memerintahkan kepada kita sekalian untuk melaksanakan zakat fitrah. So'an min tamrin atau so'an min syairin, yaitu pengeluaran zakat fitrah itu satu sok dari tamar atau satu sok dari syair. Itu merupakan perintah pokok yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah dinyatakan. Ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja nanti kita menjelang selesai ibadah saum Ramadan, maka tentu saja umat Islam itu dituntut untuk menunaikan, melaksanakan zakat fitrah. Dan makna dari zakat fitrah itu dinyatakan oleh Nabi adalah tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, yaitu untuk pembersih bagi orang yang saum dan sekaligus merupakan makanan bagi kalangan masyarakat muslim. Jadi dengan kalimat tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, pembersih bagi orang yang melaksanakan saum dan sekaligus makanan buat orang yang miskin. Tentu saja di sini masalah zakat itu merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk penyelamatan dari permasalahan apa yang kita miliki dan kita hadapi. Tentu saja kalau kita meresapi permasalahan zakat itu adalah pembersih harta, sementara ibadah saum, ibadah sholat itu adalah untuk penyuci jiwa. Jadi itu bagian-bagian apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu pada kesempatan ini kami utarakan bahwa masalah zakat itu bukan sebatas zakat fitrah saja. Kalau di luar Ramadan itu, zakat itu merupakan suatu kewajiban apa yang kita miliki dari harta kita, dari tani kita, dari kasab kita, atau kita membeli perhiasan dan sebagainya. Itu adalah ada tuntutan, merupakan kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Kalau zakat fitrah untuk penyuci jiwa bagi yang saum, kalau zakat di luar Ramadan, di luar zakat fitrah itu adalah merupakan untuk penyuci harta yang kita miliki. Makanya
harta zakat yang dikeluarkan, kalau kita perhatikan dalam sebuah riwayat yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, juga dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhihi shadaqati innama hiya awsakhun nasi. Sabda Rasul, sesungguhnya zakat itu adalah merupakan kotoran, ya, kotoran manusia. Maka oleh dengan itu, bahwa zakat yang kita keluarkan di samping untuk membersihkan harta yang kita miliki, juga sekaligus merupakan kotoran manusia. Jadi tentu saja kalau pada kesempatan ini akan kami bahas mengenai permasalahan zakat, seringkali di halayak masih berbincang permasalahan kepada siapa sih zakat ini. Tentu saja dalam syariat Islam sudah ditentukan siapa-siapa saja dan apa saja dan bagaimana kita melaksanakan ibadah yang kaitannya dengan mal ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya yang ada di dalam surat At-Taubah. Jadi seringkali walaupun mustami sering mendengarkan, memperhatikan dan menelaah apa yang asatidah sampaikan, kadang-kadang masih banyak yang bertanya. Jadi zakat ini bagaimana? Sehingga seringkali ikhwatul iman ada seseorang ahli pengajian yang bertanya, bolehkah Pak Ustadz kalau saya mengeluarkan zakat kepada orang tua saya? Bolehkah saya mengeluarkan zakat kepada ibu saya atau kepada saudara saya? Maka seringkali saya mendengar itu, saya jawab. Jadi masalah zakat itu ada ketentuan syariat, ada ketentuan hukum. Sehingga kita tidak sembarangan mengeluarkan zakat karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kaitan dengan masalah zakat. Makanya di dalam Al-Qur'an dinyatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah itu yang dimaksud itu adalah zakat lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha dan amilin yang mengurus masalah zakat itu. Nah, di sini tentu saja untuk menentukan supaya ada ketentraman bagi orang yang mengeluarkan zakat, tentu saja ada ketentuan-ketentuan hukum. Kenapa? Karena andai kata kita punya harta di luar zakat fitrah ini umpamanya, kita punya kasab, kita punya usaha, mesti walaupun apa saja dan modalnya berapa, tetap Rasulullah menyatakan bahwa mesti dikeluarkan zakatnya. Zakat dari mana? Zakat barang yang akan kita jual. Makanya kata Nabi, nu'iddu lil bai'. Maka kita hitung dari barang untuk diperjualbelikan. Sebelum kita jual, berapa kita membeli, tentu saja sebelum kita jual berapa pokok atau modalnya, dan mesti dikeluarkan zakatnya. Itulah diantaranya. Jadi kadang-kadang seringkali keliru, ada orang umpamanya ketika berusaha, berdagang, dia punya modal atau bermodal itu 100 juta. Kadang-kadang seringkali melaksanakan zakatnya itu adalah ketika dia 1 tahun berusaha dengan modal yang 100 juta itu, setahun sekali dia mengeluarkan zakatnya. Jadi bukan demikian, tapi kalau kita berdagang, maka zakatnya itu dari barang nu'iddu lil bai'. Tiap kali kita belanja, berapa hitungan belanja kita, maka sebelum kita jual, kita hitung dulu zakatnya. Jadi jangan diambil zakat itu dari bati, tidak, tapi dari pokok pembelian. Itulah
yang kaitan dengan secara global permasalahan zakat. Ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu di sini saya terangkan bahwa permasalahan itu dinyatakan oleh Al-Qur'an bahwa siapa-siapa saja yang mesti mendapatkan dari zakat itu. Makanya Allah menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi zakat itu adalah untuk orang fakir dan untuk orang miskin, juga amilina 'alaiha yang mengurus itu. Wal mu'allafatu qulubuhum. Yang keempat, mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang mengurus masalah zakat itu. Pada kesempatan ini akan saya terangkan siapa saja yang dimaksud dengan miskin itu. Tentu saja kalau dalam pembagian zakat, makanya untuk kita bisa memisahkan. Jangan sampai seringkali kita mengeluarkan zakat, andai kata kita punya sawah yang cukup luas, kadang-kadang mengeluarkan zakat itu bagaimana kita kadang-kadang kepada pekerjanya, ini saya sudah mengeluarkan zakatnya. Itu betul mengeluarkan zakat, tapi itu tidak sesuai sunnah. Itu kalau kita perhatikan. Makanya rentetan-rentetan atau urutan siapa saja yang mesti mendapatkan dari zakat itu, yang pertama adalah lil fuqara, orang fakir, yang kedua orang yang miskin. Makanya diperjelas oleh para ulama siapa saja yang termasuk kepada orang fuqara itu, kepada orang fakir itu, maka dinyatakan para ulama memberi penjelasan al-fakiru, fakir itu adalah ibaratun anfaq dimayah taju ilaihi. Jadi orang fakir itu adalah tiada lain gambaran dari tidak mendapatkan sesuatu, amat sengsara hidupnya dan lebih susah parah daripada miskin. Jadi yang fakir itu lebih susah, lebih kekurangan daripada orang yang miskin. Jadi orang yang fakir itu dinyatakan ibaratun anfaq dimayah taju ilaihi. Gambaran orang yang fakir itu tidak mendapatkan sesuatu, ya. Sementara wal fakiru, gambaran fakir itu aswa'a halan wa asyaddu hajatan minal miskin. Gambaran orang yang fakir itu amat sengsara hidupnya dan lebih susah, lebih parah daripada yang miskin. Itu kategori itu kalau dibandingkan sekarang, siapa sih yang sebetulnya orang yang miskin itu kita bisa gambarkan. Kenapa? Karena pada saat sekarang ini orang yang namanya orang fakir, orang miskin itu kalau di daerah di perkampungan kita kadang-kadang dia punya motor, dia kadang-kadang punya usaha. Makanya di sini tentu saja bisa jadi orang yang fakir pada kesempatan ini, orang yang miskin pada kesempatan ini, mereka kadang-kadang punya kendaraan. Nah, untuk itu maka tetap aturan-aturan syariat tidak bisa dirubah. Mengenai permasalahan fakir dan miskin itu adalah orang yang sangat membutuhkan, tapi orang yang fakir itu adalah lebih parah daripada orang yang miskin. Itulah diantaranya yang menjadi permasalahan bagian-bagian yang akan mendapatkan bagian daripada zakat tersebut. Makanya, dan untuk permasalahan hal zakat ini Allah menyatakan wal amilina 'alaiha. Jadi kita mesti paham dulu siapa sih amilin itu. Al amilina huwa as-su'atu awil jubatu wa hum al jazatu. Yaitu orang yang dikatakan amilin itu adalah orang yang mendatangi para wajib zakat. Orang yang menguruskan, menjemput masalah zakat. Jadi yang dikatakan amilin itu dari semenjak zaman Rasul, zaman para sahabat demikian. Jadi amilin itu yang mengurusi permasalahan zakat.
Makanya tidak bisa secara syariat, secara sunnah, kita tidak bisa dan tidak dibenarkan, tidak termasuk kategori sunnah ketika kita melaksanakan mengeluarkan zakat, apa itu zakat fitrah atau zakat dari harta kita, langsung kita bagikan kepada fakir miskin kemana saja yang kita mau, sehingga dibagi semuanya. Seperti yang sawahnya luas, maka mereka memberikan zakatnya itu kepada pekerjanya. Nah, itu tidak sesuai sunnah walaupun dia sudah melaksanakan perintahan zakat. Tapi yang sunnahnya yang seperti dilaksanakan di zaman Rasul, di zaman para sahabat, termasuk penggantian khalifah-khalifah, itu adalah yang mengurus permasalahan zakat itu yang namanya adalah mu'allafatu qulubuhum. Orang yang ditugaskan yaitu untuk pengurusan masalah zakat. Jadi semenjak penjemputan zakatnya, pengurusan zakatnya, membagikan harta zakat itu kepada fakir miskin dan seluruh asnaf-asnaf yang tertera di dalam Al-Quran itu. Jadi tidak bisa, kalau dulu kan cukup kalau di kampungan itu ketika zakat itu datang kepada ajengan udah aja. Padahal tidak ada asnaf dalam hal itu. Makanya untuk hal itu, masalah zakat itu bagaimana supaya zakat kita sesuai dengan aturan syariat dari semenjak diperintahkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha. Makanya Nabi menyatakan masalah zakat itu adalah tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Tu'khadu diambil zakat itu dari orang-orang kaya, dari agnia, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagikan, dikembalikan kepada fakir-fakir di kalangan muslimin. Itulah syariat sesuai sunnah. Makanya kebetulan pada kesempatan ini hampir setiap ormas oleh pemerintah diberi keleluasaan dan diberi hak untuk mengelola permasalahan zakat. Jadi ada suatu kebijakan. Kalau dulu cukup dengan Badan Amil Zakat, kesininya disebut Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi karena masyarakat lebih luas dan lebih banyak, maka pemerintahan memberikan kebijakan payung hukum yang sama, maka yang dikelola oleh kelompok-kelompok ormas Islam yang ada di Indonesia, maka ada kebijakan payung hukum yang sama dengan Bajnas yang disebut Lembaga Amil Zakat. Maka pada kesempatan itulah kelompok-kelompok dalam suatu organisasi, kelompok mana saja, permasalahan zakat itu supaya sesuai dengan perintah dan sesuai dengan sunnah, maka dititipkan atau diambil oleh amilin itu. Termasuk masalah zakat fitrah sebetulnya ikhwatul iman. Jadi amilin itu yang pekerja permasalahan penjemputan, pengurusan sampai mendistribusikan permasalahan zakat itu, maka diolah dan dikerjakan oleh amilin itu. Itulah yang dikatakan amilin dalam aturan syariat yang diterangkan dalam Al-Quran. Tentu saja pada kesempatan ini saya ingin mencoba supaya di halayak itu kalangan-kalangan ahli pengajian supaya tahu bahwa bagaimana penertiban permasalahan zakat itu. Jadi zakat fitrah demikian, makanya terpampang di setiap jamaah pengajian, setiap keluarga masjid-masjid itu, masjid ini menerima titipan zakat, infak, dan sedekah untuk didistribusikan kepada hak fakir miskinnya. Jadi itu sesuai sunnah. Makanya pada kesempatan ini perlu kita menata supaya kita tetap untuk menjaga ketakwaan kita, ketelitian, ihtiyat kita, seperti tujuan ibadah saum ini. Ketika kita melaksanakan diperintahkan oleh Allah, tujuan daripada ibadah saum yang sebulan penuh ini adalah di akhirnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang yang takwa. Artinya orang yang ja'lun nafsi fi wiqayatim mayuhoku. Orang yang mentakuti, orang yang takut kena kepada apa yang dikatakan dosa itu dari aturan-aturan itulah.
Rupanya untuk kesempatan masalah zakat saya cukupkan pada kesempatan ini, barangkali sekian, insya Allah nanti akan dilanjutkan untuk siapa-siapa saja yang termasuk kelompok mustahik zakat dan bagaimana, karena dalam Al-Quran itu yang akan menerima zakat itu adalah yang dikatakan 8 asnaf. Nah, untuk supaya kita lebih tepat sasaran melaksanakan ibadah zakat ini, karena ibadah zakat ini tiada bedanya dengan ibadah sholat, ibadah saum, ibadah haji, mesti kita harus tepat saat, tepat niat, dan tepat kaifiat. Insya Allah dengan zakat itu, kalau kita tadi sudah saya katakan bahwa zakat fitrah itu adalah tuhrotan lis-shaim, untuk pembersih bagi orang yang saum, wa tu'matan lil masakin, juga sekaligus merupakan makanan bagi orang yang miskin. Bagian-bagian kecilnya saya sampaikan tadi, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan saya sambung supaya untuk memberikan pengertian, karena seringkali terjadi pertanyaan, bolehkah kita zakat fitrah kepada ibu? Bolehkah zakat fitrah kepada bapak atau kepada saudara? Jawabannya tidak ada asnaf, ibu dan bapak atau saudara. Yang ada itu adalah fakir dan miskin. Nah, untuk menempatkan siapa sih yang dikatakan fakir dan siapa saja yang dikatakan miskin itu, insya Allah akan kami rinci pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan untuk pembukaan permasalahan penjelasan malah zakat, rupanya barangkali saya sampaikan itu saja. Insya Allah nanti akan disambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.